Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 11 September 2023 ya. Hari trading ke 163 kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf. Nanti silahkan dicek kembali. Hari ini kita banjir. Boleh dibilang banyak lah, alert robotnya dan beberapanya bagus. Saya lihat bottoming, lalu kompositnya juga menolak untuk merah. Ada tarikan di terakhir ya. Kita lihat trading snapshotnya, Bapak Ibu. Ini dia trading snapshotnya. Apapun berita regionalnya, apapun penyebabnya, kita analisa menggunakan istilah price discount everything volume validate. Nah, kita analisa price-nya, volumenya nanti kita akan jadikan validasi. Bapak Ibu bisa lihat dia turun dulu ke bawah, lalu di sini ada tarikan. Nah, tarikan seperti ini ada hal istimewa yang perlu kita perhatikan karena tidak semua orang, tidak semua trader atau tidak semua pelaku market bisa melakukan seperti ini. Ya, oke. ISG naik 0,68, 0,58, 56 ya. 0,56 Bapak Ibu, dan di sini catatannya kita total value-nya tinggi. 11 triliun ya, di bawah atas 10 triliun, saya katakan lebih di atas rata-rata lah. Walaupun tidak ada acuannya, sini versi saya aja, kalau mau didebat silahkan. Tapi tidak diladenin. Asingnya kembali keluar di pasar reguler. Akhirnya ya Bapak Ibu, akhirnya dia kalau kita lihat net sell-nya di regulernya tentu mungkin dia sudah negatif. Tapi di all marketnya dia net buy 851 miliar. Jadi ada sesuatu. Mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah datanya. Ada sesuatu, kalau data ini benar, bisa saja saya salah snapshot ya Bapak Ibu, maklumlah ya, dikerjain sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, kita year to date-nya masih net sell. Kalau kita lihat untuk di pasar reguler yang net sell-nya 220 miliar ini minus net sell, ada kita lihat BBCA, BBRI, BM Bank Mandiri yang paling besar net sell-nya, baru sisanya Gotoh, Adro, MDK di bawah 100 miliar. AMMN ini mau masuk UMAH, baca pengumumannya dia mau masuk UMAH karena pergerakannya luar biasa. Dia net buy-nya 155 apapun itu ya Bapak Ibu, nanti kita lihat. AMMN ini dia baru IPO Bapak Ibu, tunggu mungkin kalau dia masuk Kompas 100 mungkin baru ada alertnya lah ya. Kalau baru IPO begini datanya belum bisa dikelola dengan big data analysis. Apa yang mau dilihat? Itu datanya belum cukup. Ini dia Bapak Ibu alertnya, ada Buka, Arto, INKP, SCM, MNCN, SATKM. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Buka sudah dibahas di weekly karena alertnya sudah kemarin-kemarin. SA juga sudah ada, INKP sama TKM selalu bersama mereka. Mungkin nanti kita akan pilih lah. Saya tertarik nanti kalau nggak SMA, MNCN baru yang bottoming lah Arto. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Ini dia alert ini terkirim secara sekuensial dari big data analysis, dia machine learning. Karena dia machine learning, kita jangan percaya 100%, kita harus analisa ulang, disebut dengan after market close analysis. Saya contohkan caranya di video ini. Bapak Ibu bisa melakukan cara yang sama. Bapak Ibu nanti silakan akses robotnya, Telegram Delcon Bot, ada di deskripsi video ya. Join juga Telegram channel. Bapak Ibu bisa visit websitenya delcon.web.id. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Disclaimernya Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun nanti Desember ya. Jadi tujuan untuk edukasi, tidak boleh edukasi analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Lalu walaupun saya katakan saya sudah 18 tahun, 17 tahun di pasar saham Indonesia, Bapak Ibu jangan percaya 100% apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, money management kita berbeda, psikologi trading kita mungkin tidak sama ya. Jadi Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion, analisa sendiri. Prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa orang lain, tapi belajar dari analisa orang lain boleh. Nanti Bapak Ibu harus punya first opinion. Caranya adalah coba Ibu lakukan analisa sendiri, gunakan toolnya, ikutin step by step yang saya lakukan. Oke, gitu dia disclaimer-nya on, tayor, trade at your own risk. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti saya akan berikan contohnya. Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Coba dengarkan penjelasan saya. Kalau tidak masuk akal atau aneh, pasti akan ketahuan ya. Akan ketahuan.
Berikutnya adalah informasi workshop Bapak Ibu. Untuk workshop bulan Oktober ada dan November kita jauh-jauh hari kita sudah booking ruangannya. Untuk Oktober ada satu training as business, juga November ada. Untuk level advance juga Oktober ada tanggal 28 dan tanggal 25 November. Silakan Bapak Ibu, untuk training as business masih ada satu slot untuk bulan Oktober. Untuk bulan November masih ada banyak ya Bapak Ibu, masih jauh juga, jadi silakan. Nah, ini offline Bapak Ibu, jadi banyak peserta yang datang dari luar kota, apa boleh buat, biayanya workshopnya tidak seberapa, tapi memang begitu harus ada keluar. Bagi yang di luar kota memang harus ada effort, ada usaha lebih, makanya saya sangat menghargai berapa orang yang datang di luar kota itu, mereka masuk ke dalam grup alumni workshop nanti, banyak bertanya, banyak diskusi, semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat di dalam kelas ya, jadi itu dia. Silakan Bapak Ibu bisa kontak saya nanti, bisa akses dari Telegram akunnya ya di sini. Jangan lupa join ke Telegram channelnya, di sana ada akses untuk mengaksesnya. Baik, oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram bot di sini, _bot. Oke, yang kita lakukan adalah aftermarket close. Jadi tentu data yang kita gunakan data sudah end of day. Apa yang akan kita lakukan dalam aftermarket close? Step by stepnya. Pertama kita akan cek apa saja alert hari ini. Ketik perintahnya /alert. Bapak Ibu ketik, nanti akan keluar hasilnya sama seperti saya. Di sini kita lihat nih tanggal 9 bulan 11. Ini adalah hasil big data, hasil machine learning, namanya deep key learning, deep learning. Oke, jadi nanti Bapak Ibu coba. Keluar hasilnya. Lalu kita akan coba analisa ya. Biasanya saya akan analisa semua, tapi dalam video ini tentu tidak bisa semua karena waktunya terbatas. Nanti kita akan pilih salah satu untuk analisa detail. Bapak Ibu bisa mengikuti step by step detailnya. Jadi banyak case-case setiap saham yang berbeda-beda. Nanti kita akan pilih ya. Di sini adalah alertnya ya. Ada 7. Nah, selain itu, rezeki kita biasanya, rezeki saya atau yang Bapak Ibu yang ke robot ini biasanya juga tidak hanya dapatnya di alert robot. Kadang kita dapatnya saya ketemunya di Rekom, kadang di ledakan volume. Jadi kita bisa cek dulu dengan /Rekom perintahnya. Jadi Bapak Ibu ketik Rekom, jadi akan muncul di sini. Jadi kalau dia intinya kita mencari yang confluent, dia bisa ada muncul di ledakan di big data analysis kan. Big data analysis kan sekuensial ya Bapak Ibu. Dia begitu ada keluar pagi-pagi bisa jam 10 keluar, jam 11 keluar, tapi kalau Rekom ini end of day data. Oke, kita lihat datanya, dia end of day data tanggal 11 bulan 9 sudah benar. Dia ada ADI, sign of weakness, kemarin dia alert. Arto ada alert, MTech ada nggak ya? NKP ada alert, Jekon kemarin. KLBF ini Bapak Ibu dia sentiment to positive. Jadi dia baru mau berubah. MNCN bullish sign, TAPG strength returning. Nah, TAPG ini kan tidak ada alertnya. Jadi Bapak Ibu kalau berminat bisa analisa gitu, bisa analisa karena mungkin besok dia baru ada alert. Tapi yang muncul-muncul di sini yang sinyalnya bagus bisa dianalisa. TKIM juga ada ya alert ya. NKP juga ada. Jadi MNCN ada di sini. Ini antara MNCN dengan SCMA. Aksesnya buy, BSSR sell ya, TAPG buy. Jadi di sini ada TPG, di sini juga TAPG, cuman dia tidak ada alert. Bapak Ibu bisa jadikan alternatif itu. Kalau menarik, ada waktu silakan analisa ya. Nanti siapa tahu rezekinya ada di situ. Di sini Bapak Ibu juga kita lihat ada ESA, ada alert, NRG ya. Saya sudah punya itu, biarkan aja NRG. Lalu MTEL-nya bagus Bapak dan Ibu. SIDO bullish engulfing, TAPG juga ada di sini. Unilever bullish engulfing juga. Oke, lalu kita lihat Rocket Jet, ada ACES, MRT, Arto, di sini ada MNCN. Jadi sepertinya MCM bagus ya karena ada muncul di mana. SCMA bagus juga di sini. Antara saya sih merasanya antara MNCN dengan SCMA. Kita nggak tahu bandarnya mau gerakin mana dulu deh. BDN, Mendika, Saratoga, SMA dari sini ya. Aduh, apa dan breakout the best time for buying pula dia SMA nih. Jadi saya kan tidak tahu yang mana akan digarap bandar ya. Jadi bisa saja saya bahas SMA, yang lari MNCN. Mungkin mau pemilu butuh duit ya, nggak tahu bagaimana. SMA, soalnya MTech-nya juga gerak. Oke. Itu berikutnya kita cek lagi di SCRV Boom. Ini adalah saham-saham ledakan volume. Biasanya saya favorit nih ya. Dia kadang-kadang tidak semua sahamnya
Ini untuk SRP boom, saham yang muncul tuh bisa saja di luar Kompas 100. Amar dan Wins ya, mungkin mereka akan kita buat di analisa singkat sambil dengan volume nantilah ya. Baik, itu dia Bapak Ibu. Jadi saya sih pengennya kalau nggak SMA, MNCN. Bingung. Ya, mana saja ya Bapak Ibu. Kalau saya bahas SMA, mohon maaf, mungkin yang malah gerak MNCN. Oke, sekarang karena MNCN ini fresh alertnya kalau nggak salah. Oke, kita bahas dulu composite. Kita bukan wajib, harus ya, bukan apa namanya, penting sekali untuk menganalisa composite karena composite itu adalah physical market, itu adalah proxy, IHSG itu adalah benchmark ya. Dari fund manager itu akan melihat benchmark mereka ke IHSG. Kita lihat Speedo, pertama yang Bapak Ibu lakukan untuk melihat composite atau IHSG adalah Speedo. Jadi di sini Bapak Ibu yang baru pertama kali join, Bapak Ibu bisa ketik help ya. List perintahnya ada di ketik help gitu ya. Oke. Kalau Bapak Ibu ketik help, maka akan ada perintah-perintahnya, ada banyak ya, tapi tidak akan semua kita lakukan. Ya, kadang-kadang kalau sudah melakukan PCM, tidak akan melakukan CRM ya gitu, karena waktunya terbatas. Tapi bisa nonton tutorialnya. Oke, kita lihat sekarang adalah Speedo Composite. Kita akan melihat bagaimana composite speedometer untuk indeks composite IHSG ya. Sekarang composite kita berada di zona netral. Kemarin masuk fear ya. Atau netral masih, sekarang netral. End of day tanggal 11 sudah update ya Bapak Ibu. Jadi saat ini demand sama dengan supply kalau dia berada di netral. Terus kita lihat dengan star C0. Ingat ini pergerakan relatif, jadi pembahasannya harus menggunakan kalimat relatif terhadap pusat rotasinya adalah composite. Oke, ini kita lihat Bapak dan Ibu. Basicnya lagi-lagi mau composite positif, mau composite negatif, basicnya bergerak relatif ini ya, konsisten dia. Ini infra dia ke atas, energi menguat ke kanan. Umumnya menguat juga Bapak Ibu nih, industri yang melemah non cyclical, trans menguat, cyclical non cyclical melemah ya Bapak Ibu, termasuk apa ini? Infra apa ini? Sektor finance ya, sektor finance melemah nih. Oke, kalau nggak jelas Bapak Ibu cek aja star C7 gitu. Karena finance itu nomornya 7. Dari mana saya tahu Bapak Ibu cek di sini tadi. Ini sektor nomor infra 7 salah. Nomor finance itu nomor berapa? Nomor 4 ya. Gitu. Itu nomor-nomornya. Kalau 0 berarti composite. Oke, berikutnya kita VPA weekly composite. Ini hari Senin. Pasti volumenya tidak valid karena masih hari satu hari ya. Jadi kita akan lihat perbandingan untuk price-nya saja. Pasti no demand ya, karena volumenya ini tidak valid. Jadi kalau kita prinsipnya adalah price discount everything volume validate, ya ini nggak valid gitu karena masih hari Senin. Sekarang kita lihat dia menolak untuk merah. Kalau ada sinyal begini, dia harus divalidasi oleh bear candle. Jadi saat ini dia menolak Bapak Ibu. Ini two bar reversal ya. Ini sinyalnya two bar reversal. Dia harus divalidasi oleh candle merah. Kalau besok Jumat depan, candle ini menjadi merah, dan volume ini lebih tinggi dari kemarin, maka kita validlah dia reversal. Sekarang baru sign of weakness. Tahu nggak arti sign itu? Sign itu ada tanda-tanda, tapi belum valid ya. Sign of weakness. Ada di dalam volume price analysis, kita ada sinyal-sinyal namanya sign of weakness. Ada tutorialnya ya, tutorial VPA untuk sign of weakness. Silakan Bapak tonton di YouTube saya. Berikutnya kita lihat VBP dulu. VBP VPA sajalah ya. VPA langsung daily aja. VPA composite. VPA composite. Nah, kita lihat di daily. Di daily, sinyalnya adalah day move indicate strength. Candle price-nya mengadakan ada penguatan price ya. Dan lihat, tapi perlu dilihat, makanya kita perlu buka tadi intraday. Kenaikan ini adalah tarikan di detik-detik akhir, di mana ditunjukkan oleh volumenya less than average ya. Jadi tidak bohong, volumenya less than average, cuman lessnya tipis aja. Di sini rata-ratanya 16,282
281, di sini 16.192, tipis aja, tetap dia. Kalau seandainya tidak tarikan terakhir, tapi konsisten naik terus, volumenya mungkin ramai, maka dia ini. Ini bukti undecisive, Bapak Ibu bisa lihat di sini bolak-balik, hijau merah, artinya tidak konsisten ya. Oke, untuk daily dia indikasi sinyal strength, tapi tidak valid oleh volume, sedikit aja ya. Kenapa? Karena diambil rata-rata 20 hari. Soalnya kalau diambil rata-rata 15 hari mungkin sudah valid ya. Itu saja perbedaannya. Oke, jadi kita melihat ada perlawanan ya Bapak Ibu. Istilahnya ini menolak untuk weakness ya, menolak untuk merah. Oke, menolak untuk merah. Misalnya dia coba rebound lagi, bisa jadi ada beberapa saham tuh menjadi second chance to sell. BBRI itu kemarin saya bikin analisanya. Baik, kita sekarang masuk aja ke sahamnya ya Bapak Ibu. Saya pengennya antara SCMA dan MNCN. SCMA aja deh. Kita lihat dulu mana yang fresh. Alert SCMA. Jadi yang fresh lah. Karena biasanya kalau saya beli fresh, oke tuh. Nah ini tipis sekali dia 1 bulan ya. Mungkin fresh. Coba kita lihat. Alert MNCN. Yang mana aja bagi saya sama. Nanti saya biasanya akan melakukan analisa lebih detail. Oke, MNCN fresh ya Bapak Ibu. Saya pengennya sih SMA karena sudah mengintai. Coba kita lihat rekom tadi banyak munculnya yang mana. Ini kalau banyak pilihan gini saya juga malah bingung karena takutnya kita bahas MNCN yang keluar SMA. Kalau di PPA MNCN ya. Baik, kita bahas MNCN lah Bapak Ibu. Kalau ternyata yang besok bergerak SMA karena dia the best time for buying, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu bisa nonton SMA tapi juga bisa lakukan sendiri analisa bisa nonton MNCN ini, bisa juga nanti melakukan analisa sendiri untuk SMA. Karena dia the best time for buying itu mirip-mirip. Oke. Inilah nanti kalau ada waktu saya buat juga SMA-nya terpisah ya kalau ada waktu. Kita lihat sekarang biasanya kalau kita melakukan analisa adalah alert SCMA. MNCN ya. Kita ulang. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan pertama adalah silakan cek MNCN ya. Jadi sambil saya ketik Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Bisa didapatkan akses robotnya. Ini tanggal 7 ya Bapak. Bulan 7 tanggal 6. Sudah lama bulan 8 tidak ada alert ya. Bulan 9 tanggal 6 yang nggak ada, jadi udah hampir 2 bulan lebih, maka kita anggap ini fresh. Dia mungkin turun dalam, baru ada perlawanan hari ini. Mudah-mudahan sudah bottoming. Jadi kalau bottoming ini, kalau kelas advance dia sudah bagus ya. Risknya juga biasanya, tapi harus sabar. Oke, baik. Kita lihat. Setelah itu kita bahas, Bapak Ibu ketik Speedo MNCN. MNCN, kalau dari speedometernya Bapak Ibu, dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Bapak Ibu tonton dulu ya tutorial tentang fear and greed speedometer ini apa maksudnya. Dia maksudnya di sini menunjukkan secara data saat ini instantaneous dia demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga itu naik ya. Jadi dia kalau masih terus masuk demandnya, dia akan naik terus harganya. Kecuali kalau udah masuk ekstrim, ya ekstrim itu biasanya supply-nya terpancing untuk masuk. Kita lihat star MNCN. Kita lihat rotasi bintangnya ya. Heritaan ini. Jadi rotasi bintang dalam senyap dia Bapak Ibu sudah naik pelan-pelan ya. Komposit naik turun relatif. Nah, hari ini dia melesat tapi belum berhasil break. Artinya kita masih di bottoming ini, Bapak Ibu bisa beli, cuman bisa kalau megang sekarang bisa 6 bulan, bisa itu megangnya lama ya. Kalau di fase akumulasi wake off. Ya, dia kalau bergerak ke sana itu habis panik, terbitlah hope. Kalau sampai sini hope sudah masuk ke zona hope, mulai ada grid kalau dia bergerak ke atas. Jadi kalau sudah di grid Bapak Ibu baru beli, ya itu ketinggian lah kayak berapa saham yang sudah masuk zona grid. Sekarang kita lihat dengan weekly star MNCN. Bagaimana weekly-nya? Mudah-mudahan bottoming juga. Oh, weekly-nya
dia bergerak Bapak Ibu dari grid ini fear-nya masuk. Jadi secara weekly dia jatuh terus, tapi di sini kita sudah melihat nih terjadi jarak antar bintang yang semakin memendek. Setelah itu dia berbelok. Di sini sudah mulai masuk. Sebenarnya fear-nya mulai berkurang ya. Dia memang supply-nya masuk tapi mulai berkurang. Sekarang dia melawan. Oke, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 2. Sektor nomor 2, MNCN dan SMA bagaimana kalau pusat rotasinya kita masukkan adalah IDX cyclic ya. Ini adalah IDX cyclical, Bapak Ibu lihat sekarang pusat rotasinya bukan lagi composite. MNCN mulai bergerak dan dia juga konsisten dari sini kalau daily. SMA sudah leading di depan. Makanya tadi saya kalau SMA mungkin kita sudah berada di fase akumulasi ya. Tapi kalau MNCN memang dia masih bottoming ya, masih awal-awal. Kalau kita Bapak Ibu nanti belajar workshop volume pulse analysis, dia masih berada di fase A. Kalau ini mungkin sudah fase D, C, mungkin Bapak Ibu udah bisa untuk langsung sahamnya naik. Tapi kan kalau saya sharing ilmu itu kan harus macam-macam case ya, jadi macam-macam kasus. Jadi kalau Bapak Ibu yang rajin menonton video tutorial, maka makin atau after market close, maka makin banyak ilmunya. Begitu makanya saya tidak paksakan yang SMA. Walaupun dengan MNCN itu ilmunya harus menggunakan kelas advance. Oke, Star S2. Sekarang kita lihat PBVROS sektor nomor 2. Ini saya jarang saya pakai sebagai acuan utama, artinya hampir tidak pernah juga, hanya sebagai pendukung saja, nice to know saja. Saya ingin melihat di manakah SMA, ternyata SMA tidak ada di sini, di manakah MNCN juga tidak ada di sini Bapak Ibu ya. Dia mungkin kalau nggak ROE-nya PBV ROE-nya negatif, dan harganya di bawah 200 ya, harus ke SMA kan di bawah 200 nggak masuk. Oke, sekarang kita lihat portfolio volatility map, tapi kita lupa alertnya apa dulu, takutnya salah. Nah, sekarang kita mau lihat saham-saham yang alert hari ini ada 7, itu bagaimana volatility-nya kalau kita bandingkan dengan composite. Perintahnya adalah /PVM, mulai dari buka, spasi, Arto, spasi, INKP, spasi, SCMA, spasi, MNCN, spasi, ESA, spasi, TKIM. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan ya saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk melihat perbandingannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan tidak salah. Bismillah. Kita akan lihat dari buka Arto ya. Buka Arto. Nah, sekarang kita tahu Arto ini daily average return-nya untuk data 12 bulan yang paling bawah ya. Nah, di sini dia juga paling volatile. TKI MNKP polanya sama. MNCN tidak terlalu volatile tapi dia daily average return-nya minus ya. Jadi dia turun terus faktanya. Buka dan SMA buka sudah di atas composite. SMA leading lebih baik sedikit daripada MNCN. Jadi kembali saya katakan tadi, kalau saya kebetulan bahas MNCN, bisa saja besok yang lari SMA karena dia sudah leading di SMA. Dan sebenarnya yang lebih sudah jalan fase akumulasi adalah SMA. Lalu SSA ya, Bapak Ibu di situ. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana korelasi mereka ya. Kalau Bapak Ibu mau masuk SMA sekaligus mau masuk MNCN, bisa nggak gitu? Bagaimana korelasinya? PCM bisa-bisa aja sih, kan uang masing-masing, tidak ada yang larang juga. Tapi secara ilmu atau dalam trading as bisnis, kita punya namanya portfolio risk exposure. Aduh, hijau semua, hampir. Oke, ini rata-rata korelasinya hampir sama ya. Oke, kita lihat di sini SMA. Kalau mana tadi MNCN? MNCN ya. Kalau sudah punya MNCN jangan beli Arto. Jangan buka, boleh masuk tapi jangan banyak-banyak Bapak Ibu. ESA juga jangan banyak-banyak. Kalau INKP malah boleh ya. INKP malah boleh. Nah, di sini kalau punya SMA setengah SMN jangan. Bapak Ibu harus pilih kalau nggak beli SMA atau MNCN ya. Atau Bapak Ibu beli 50% SMA, beli 50%, misalnya kita sekali entry itu 10 juta. Jangan beli 10 juta SMA, jangan beli 10 juta, bagi 2 juga bisa ya Bapak Ibu. Tapi saran saya kalaupun mau beli
Misalnya 10 juta, Bapak Ibu maksimum 5 juta. Jadi dipecah ya, dipecah ya, atau di bawah dari setengahnya atau 4 juta, 4 juta. Nanti lihat perjalanannya yang mana yang ini. Supaya risknya kecil ya, Bapak Ibu. Takutnya ini sama-sama naik, sama-sama turun. Ya, jadi jangan di portofolionya kalau punya yang korelasi tinggi, lotnya yang dikecilin. Oke, sekarang kita akan bahas price dan volume. Kita mulai dengan VPA Weekly MNCN ya. Iya, dia bottoming. Bagaimana nih Heritano mau dekat-dekat pemilu? Kemarin kecewa ya, Kak, saya nonton pakai Activision Timnas itu kacau banget itu. Akhirnya paksa nonton pakai TV layanan digital apa? Siaran digital. Pakai Xbox. Bukan top ya. Apa sih namanya? Top box. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lihat. Ini reakumulasi Aptras bar semacam Astabar atau di sini dikenalkan Bapak Ibu bisa lihat nama sinyalnya ini adalah stepping out. Ini kalau kita belajar kelas advance maka kita akan menemukan sinyal-sinyal seperti ini ya, belajar seperti ini stepping out. Dan dia divalidasi oleh merah di mana di sini ya lumayanlah besar ya Bapak Ibu. Merah dia turun, dia base di sini turun, ini disebut dengan marking down. Oke, di sini coba retrace, coba ke atas tapi dia jebol lagi. Nah, ini dia selling climax-nya mungkin di sini. Mungkin weekly-nya spring ya. Mungkin selling climax-nya di sini auto reaction secondary test dia melakukan spring. Karena Bapak Ibu begitu dia turun, di bawahnya ini ciri-cirinya volumenya rendah. Itu ciri-cirinya ya kalau nanti main di weekly. Berarti harus dia juga mainnya di weekly. Nah, ini apakah spring di weekly, nanti dia masuk lagi ke dalam, maka dia berputar-putar di sini sampai dia break 715, maka dia menjadi the best time for buying. Kalaupun Bapak Ibu the best time for buying di 715 untuk time frame daily, target kita bikin trading plan di sini cuman bisa ya. Di sinilah. Nah, ini kalau kena di sini jual 50%. Karena ini ada sell model candle, begitu dia muncul turun terus. Pasti ini pemain besar ya. Tidak mungkin retail yang bisa menekan ini gitu loh. Dan biasanya dia menjebol zona demand menjadi supply. Oh, ini udah weekly ya, Bapak Ibu, udah weekly. Berarti monthly ya. Udah weekly, mohon maaf. Coba VBP monthly MNCN. Bagaimana monthly jauh? Oh, VBP nggak ada. VPA monthly MNCN. Jadi monthly itu hanya ada di chart VBP, VPA. Ya, mudah-mudahan spring ya Bapak Ibu monthly-nya. Jadi ya nanti kita lihat dah di situ. Kita pakai weekly aja dulu lah. Jadi kalau monthly terlalu bingung nanti. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly MNCN. Kita selesaikan dulu weekly-nya. Biasanya saya weekly cukup di sini. Nah, oke, Bapak Ibu. Kalau dari weekly-nya, jadi Bapak Ibu, kalau ini kan sell under candle, kalau kena di sini, ini kita harus pasang target untuk trading plan. Ini adalah untuk sell karena ini adalah supply. Jelas sekali ya Bapak Ibu, ini ada supply sedikit, tapi inilah. Kenapa kita nggak pilih ini? Karena ini model sell under candle-nya candle ini. Jadi kita tarik sini, kita 700, kita profit tapping TP untuk 50%, misalnya Bapak Ibu punya 10 juta misalnya ya. Jual di sini misalnya 100 lot, ya misalnya aja. Jual di sini 50 lot ya. Jual 50 lot profit taking, sisanya profit. Lalu target berikutnya jual di sini, ini kita punya supply di sini dari 50%, jual 50 lot, kita jual 50% ya. Kena sini jual 850. Baru target berikutnya jual di sinilah. Nah, ini 50% juga 100% juga bisa. Kalau dia naik ke atas ya, kita trailing stop loss karena dia harus melewati supply ini. Oke, begitu plannya ya. Nanti kita cek stop lossnya di mana. Dia ini bottoming ya Bapak Ibu. Bottoming di weekly, di daily-nya kita VPA. VPA. Kita lihat daily-nya VPA MNCN. Oke, ya. Ini daily. Tadi yang dibuka data apa sih? Oke deh. Ya begitulah Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat mungkin daily-nya spring ya.
Jadi ini spring dan spring. Oke, kita lihat sinyal analisis daily-nya, Bapak Ibu. Daily sinyalnya adalah FO to rise bullish sign, high volume up bar ya. Jadi lihat di sini, lihat volumenya besar. Lihat ini yang besar ya. Alertnya jam berapa tadi? Volume sangat besar, weight-nya besar nih ya, Bapak Ibu. Jadi kita banding. Nah, lihat. Ini selling climax, auto reaction, secondary test, ini spring. Spring dan dia pakai volume yang besar ya. Jadi price discount everything, volume valid volumenya mensupport. Oke, mungkin besok akan turun lagi sedikit atau dia turun untuk naik ya, Bapak Ibu. Kita mencari pattern yang kita tunggu adalah low, high, nanti dia turun dulu, high low, high high. Jadi di sini mungkin ada demand, dia akan turun dulu. Kita menunggu ya. Kalaupun dia naik ke atas, dia akan bentuk pattern itu. Biasanya dari pengalaman saya, hampir ya seperti tadi ya, hampir bertahun-tahun di pasar saham Indonesia, kalau kita menemukan spring, menemukan volume valid, biasanya kita tunggu ya, jaga atas, jaga bawah ya. Oke, dia bottoming Bapak Ibu, tidak ini alertnya juga fresh, jadi Bapak Ibu mungkin kita dapat harga yang sangat bagus. Sekarang kita lihat dia di VBP MNCN. Kita untuk mengetahui di mana zona demand-nya, di situ kita akan pasang order. Oke. Waduh, di sini ya, kalau lihat ini adalah demand zone ini. Ya, saya mungkin demand. Jadi Bapak Ibu kita tarik aja ini. Kalau dia akan turun ke bawah, ini kita buy. Mungkin dia turun, naik, kita punya low, kita punya high, kita punya high terhadap low, nanti kita high, maka patternnya sudah terbentuk. Tapi di sini ada supply masuk ya, masih ada supply. Mungkin dia akan tertahan sedikit, untuk naik lagi. Oke, jualnya 700 ini untuk TP pertama bisa 25%, bisa 50%, terserah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli di sini, stop loss di sini, profit taking sini, mungkin reward risk ratio-nya sudah sangat bagus. Oke, itu lalu kita lihat evol MNCN. Oke, Bapak Ibu, kalau di sini adalah power box, dia ambil garis ini, berarti dia break ya. Kita cari swing terdekatnya. Swing terdekatnya ini berarti stop loss di bawah tadi itu. Ya, di bawah swing low-nya yang kita lihat di evol. Kita lihat sekarang wave MNCN. Mudah-mudahan bagus ya. Oh, wave-nya. Wah, ini udah langsung perubahan tren ya, Bapak Ibu. Lihat. Dia up wave. Down wave, langsung terjadi perubahan tren. Saat terjadi ini, saat dia terjadi, pertama kali dia lebih tinggi, itu langsung indikasi perubahan tren. Sekarang dia perubahan tren makin dalam, tapi ini dipatahkan langsung. Dipatahkan langsung ya dengan hari ini. Oke, bagus di wave-nya. Lalu kita sekarang pakai DOM MNCN. Ini dominasi rasio. Dominasi rasio. Ya, untuk satu hari lokalnya 96%. Kalau lihat di sini lokalnya yang besar ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat foreign flow. Foreign flow pakai perintah PIF MNCN. Apakah ada korelasi antar pergerakan? Oh, tidak ada korelasi, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita melihat asingnya karena sahamnya mau turun, sahamnya mau naik, asingnya jual terus. Ini aneh ya. Sampai hari ini baru ada asing yang masuk kecil saja. Jadi besok Bapak Ibu kita kalau turun ke 535 beli, ke sini beli, ke sini beli, sini beli, sini beli, sini beli. Stop loss ada di 505 kurang berarti 498. Oke, 2 tik lah pokoknya di bawah ini. Itu stop loss. Jadi stop loss ketemu ya. Tadi sekarang kita lihat dengan foreign flow map sektor nomor 2 data 5 hari. Ini MNCN. MNCN distribusi terus, SMA tidak masuk ya Bapak Ibu. PPF, kita lihat netnya. Net map sektor nomor 2 data 5 hari. Nah, ini lokalnya harusnya ya yang dominan. Enggak juga. Lokal juga netnya adalah distribusi. Oh iya, data 5 hari ya. Karena hari ini baru balik ya. Data 5 hari karena dalam 5 hari kalau kita lihat di sini nih. Yang kita lihat
5 hari, dia 13 miliar ya. Mungkin asingnya juga distribusi dalam 5 hari terakhir. Baru hari ini naik dan netnya masih distribusi. Oke, berikutnya kita lihat tren MNCN. Bapak Ibu ketik saja tren. Ini adalah untuk lihat trennya. Jadi Q2 laporan keuangan ini financial rasionya nice to know saja Bapak Ibu. Dia minus ya untuk Q2. Lalu dia mengatakan under value. Kalau Bapak Ibu percaya ya, kalau Bapak Ibu percaya. Karena di sini ada disclaimer. Saya sendiri tidak percaya 100%. Jadi namanya model ya. Jadi nice to know sajalah. Baik. Harus dicek dengan model yang lebih valid lah seperti Stockbit, seperti yang lain-lainnya. Oke, saya dulu hanya kuliah saja, tugas kuliah dulu di SBM ITB, kan kita belajar corporate finance juga, valuasi beginian. Udah mau maran ya. Jadi ya itulah. Ini ada support, sini become resistant ya. Nanti support di sini mungkin akan tertahan. Jadi mungkin dia akan turun, nanti sini tertahan lagi, dia akan turun, dia naik ke atas, tertahan lagi ya. Karena ini ada support, dia akan menjadi resistant di sini. Golden Cross, MACD-nya Golden Cross, mudah-mudahan momentumnya naik. Oke, terakhir kita PWS MNCN. Sinyal buy sudah 3, zonnya flat tapi di stroke. Jadi ini awal sekali kita masih di bottoming. Kalau pembeli risknya kecil ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa sampai ke targetnya di harga 700-an. Nah, target jual di sini, tapi tentu ada penghalang di sini yang menahan dia supaya tidak langsung naik. Ya, ini ada resistance, support, become resistant ya. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa MNCN. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan, mungkin Bapak Ibu berminat, justru tidak berminat MNCN karena mungkin paham fundamentalnya, Bapak Ibu bisa bahas SMA atau saham lainnya. Sekarang kita lihat alertnya. Kita mulai dengan singkat saja, hari ini mulai dengan buka. Buka sudah dibahas di analisa weekly dan itu adalah pilihan dari Bapak dan Ibu. Baik, kita lihat alert buka. Cek dulu alertnya fresh atau tidak. Jadi sebenarnya dia freshnya kemarin, sekarang alert lagi. Mudah-mudahan masih awal-awal, belum terlalu tinggi naiknya ya. Kita lihat star buka. Nggak apa-apa ya. Harusnya speedo dulu. Buka dia bergerak menguat di zona grid. Speedo dulu. Speedo buka. Kalau nggak salah dia ekstrim ya. Ya ekstrim Bapak Ibu, tadi siang dia midday, dia sudah ekstrim, sekarang dia masih tetap ekstrim. Artinya apa? Artinya mungkin supply-nya akan masuk dalam beberapa hari lagi. Karena dia sudah ekstrim naiknya naik kencang. Sekarang kita lihat VPA. VPA buka. Apakah ada sinyal buying climax? Oh, tidak ada sinyal buying climax. Jadi day move indicate strength, volume sangat besar, belum ada buy climax. Tapi kalau kita lihat ini tekan ke bawah, ada ekor, berarti ini supply-nya masuk, mungkin ada yang profit taking. Tapi secara trend dia sudah full trend, untuk trend following bisa masuk. Tinggal sekarang bagaimana kita cara masuknya, kita bisa jaga atas jaga bawah ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek weekly, di sini juga sudah naik ke atas. Trennya semua sudah hijau ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya tambah bonus lah, VPA weekly buka. Biasanya saya cukupkan karena Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi dia ini sudah bottoming, akumulasi, mudah-mudahan dia menjadi the best time for buying di weekly-nya. Oke, berikutnya kita akan lanjut. Silahkan lanjutkan analisa Bapak Ibu ya, VBV-nya, wave-nya, semuanya dilakukan. Setelah buka alert Arto, dia sudah ada keluar di tanggal 7 September. Sekarang kita lihat speedo Arto. Bagaimana speedometernya? Grid, artinya saat ini Arto berada demand-nya lebih besar pada supply. Dengan demand lebih besar pada supply, maka harga bisa naik. Begitu teorinya. Kita lihat dengan star Arto. Arto untuk rotasi bintang, dia berada di zona panik tetapi berlari kuat, kencang ya. Dia finance-nya juga menguat ya Bapak Ibu. Oke lah ya. Dia nanti Bapak Ibu kalau dia crossing zona ini, itu adalah zona terbaik untuk kita masuk nih. Di sinilah. Ya ini yang kencang ya. Segitiganya ini Bapak Ibu. Kalau masuk ini disebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Sekarang kalau mau masuk, lihat chart price volumenya dulu ya. Kita cek VPA Arto. Oh ya, dia bottoming ya, selling climax, auto resent.
Ini ada disebut dengan auto reaction, maka dia akan ada namanya secondary test. Siap-siap untuk secondary test. Volumenya ini karena di sini ada yang sangat anomali, maka dia tidak kelihatan secara visual. Tapi kalau kita lihat labelnya, dia katakan volume very high, sangat besar volumenya. Dan sudah di atas rata-rata harusnya itu. Daily. Baik, silakan lanjutkan analisanya untuk cacat berikutnya di Arto. Kita lihat alert berikutnya, alert INKP. INKP dia tanggal 6, freshnya tanggal 7, 8, 9, mungkin dia sudah tinggi. Jadi kalau INKP ini dia sudah banyak alertnya tidak fresh, Bapak Ibu bisa jadikan dia untuk mengontrol naikkan stop loss. Begitu ada dia alert, kalau sudah memang tidak harus beli, pelurunya sudah habis, cashnya sudah habis, misalnya untuk masuk ke saham INKP, yang perlu dilakukan ketika dia keluar alert adalah naikkan stop lossnya, gitu. Jangan beli lagi kalau memang dalam hitungan money management sudah cukup. Nanti kalau beli lagi, dia averaging up-nya sudah tidak baik, ya. Jadi pembobot beratnya. Atau baru beli, sekarang risk-nya lebih besar daripada reward-nya. Oke, itu dia. Kita lihat sekarang Speedo INKP. Bagaimana dengan speedometernya? INKP sekarang berada di zona grid, artinya demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star INKP. Rotasi bintang INKP, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia sebelumnya berapa waktu ini dia jatuh, bergerak terus di zona panik, tiba-tiba berapa hari dia kencang lari, ada perlawanan. Sementara basicnya santuy ya Bapak Ibu, santuy dia naik ke atas, bergerak di basic, demandnya lebih besar, masuk terus, power price-nya menguat, ya nggak tahu sampai sini masih kesana kita belum tahu. Relatif terhadap composite, ya INKP lagging di belakang ya. Oke, kita lihat VPA, INKP. Biasanya INKP keluar ketika IM keluar ya. Oh, dia break upper downtrend ya. Berarti mainnya harus weekly karena dia membentuk new high, kita tidak kelihatan di senternya ya Bapak. The best time for buying belinya harusnya di sini. Ketika bulan Juni, awal-awal Juni harusnya dia bottoming. Sini ada spring sedikit terhadap resistennya. Ini adalah the best time for buying. Kalau mau beli di sini juga harusnya sudah profit karena dia nggak kena stop loss ya. Volumenya besar, kita lihat harus lihat weekly. Oke, kita lihat VPA weekly INKP. Oke, masih awal-awal ya. Jadi kalau lihat di weekly-nya dia masih awal-awal. Di sini adalah selling climax authorization secondary test. Dari sini bla 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 bla. Mungkin fase berikutnya dari sini naik ke atas. Akumulasinya panjang ya, Bapak Ibu, berapa bulan tuh? Hampir berapa bulan. Jadi harus sabar kalau Bapak Ibu mainnya di weekly. Alert setelah INKP, SMA alert nih, saya sudah mengincar-ngincar SMA, tinggal ditimbang-timbangkan apakah masuk SMA atau MCN. Mungkin SMA fase akumulasinya sudah selesai, dia udah dekat marking up, mungkin alert SCMA ya, terbukti dengan alertnya yang sudah sejak bulan Mei, alert terus. Jadi mungkin ya dia akan berpindah fase. Kita lihat dengan Speedo SCMA. Kalau beli SMA mungkin fase akumulasi sudah jauh. Kalau beli MCN mungkin dia masih fresh, masih awal-awal. Sekarang grid, demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star SCMA. Sekarang SMA sudah masuk ke zona hope, itu buktinya juga sudah jauh ya. Jadi dia melawan arah cyclicalnya. Kita lihat VPA SCMA. Jadi ini memang bingung saya mau masuk SMA atau mau masuk MNCN. Bapak Ibu bisa lihat di sini bottomingnya di sini ya. Jadi fase MNCN itu kira-kira tadi di sini atau di sini dia fasenya. Dan itu untuk MNCN masih berada di sini. Sementara SMA sudah berapa bulan leading ke depan ya. Ya dia low mungkin kalau untuk fase ininya dia harus break dulu 180. Jadi bisa ngejar ke atas. Sementara ini dia break, volumenya tipikal ya. Jadi tipikal memang mau naik itu cirinya hilang dulu volume. Ini ya, low volume warna kuning. Warna kuning tuh VSA-nya low volume. Hilang ini tipikal begini. Nah, ini fase-fase B atau apalah kita nggak tahu. Ciri-cirinya ada begini baru nanti dia break dengan volume yang besar. Ya gitu ya. Jadi bisa kalau kita mau bikin pendek, ini adalah selling climax, authorization secondary test, volume yang hilang, ini adalah the best time for buying.
Bisa begitu juga Bapak Ibu, tapi enaknya kalau lihat dari sinilah. Memang terjadi akumulasi banyak sana, cuman the best time for buying berarti ambil yang atas atau main di weekly. Lagi-lagi sebagai volume price analysis kita lihatnya VPA weekly SCMA. Ya, jadi Bapak Ibu yang stylenya adalah pakai intraday 5 menit, ya tentu agak susah ngobrol dengan saya metodenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dia selling climate atau resistance counter retest. Lihat volumenya oke. Minggunya tentu belum valid. Bapak Ibu, kita lihat nanti hari Jumat, mudah-mudahan dia meledak. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, sini. Ini lembah, ini lembah. Nah, itu adalah ciri-ciri akumulasi. Kalau di sini berarti target nanti Bapak Ibu trading plan bisa di sini. Oke, sini jual mungkin 25%, di sini bisa 50% ya. Nah, target kalau mau let profit run, targetnya di sinilah. Kenapa kita harus di sini? Ini adalah fase akumulasi supply zone. Bisa cek dengan VPP weekly-nya. VPP weekly. Jadi ya ini tadi yang saya tunjuk. Saya bilang ini adalah supply zone. Jadi targetnya bisa di sini dulu atau di sini. Untuk sampai ke atas ini harus lewat dulu nih yang besar ini. Oke, itu SMA, MNCN-nya sudah. Try kita lihat ESA. Alert ESA. ESA ini juga ada banyak alertnya ya. Oke, kita lihat Speedo ESA. Dibahas juga kok nggak salah kemarin di weekly. Grid, demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star ESA. ESA sekarang berbalik dia di zona hope daily-nya. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya ya. VPA ESA. Oh iya, dia fase ya, dia ini marking down, authorization, ini adalah fase akumulasi. Mungkin ini the best time for buying. Test, yang pasti dia mudah-mudahan naik ke atas dengan volume yang hampir ledakan volume Bapak Ibu. Dia turun, meledak gitu. Kurang tinggi aja nih. Dan dia tidak break 680. Kalau break maka itu indikasi bagus ya. Karena target kita, kalau saya sih agak yakin ini akan ditutup gap ini. Apakah dia sampai atas? Ini dulu lah ya. Gap ini dulu. Kita nanti bisa lihat. Dari pengalaman saya, biasanya gap seperti itu akan ditutup. Oke, terakhir apa? TKIM? TKIM ya, alert TKIM. Jadi kalau INKP keluar, TKIM juga keluar biasanya. Oke, tidak fresh ya. Kita lihat Speedo TKIM mungkin sudah naik tinggi dia. Grid, demand lebih besar pada supply, masih bisa terus naik nih Bapak Ibu. Lanjut kita dengan Star TKIM, Bapak Ibu silakan nanti tambah lagi kalau berminat menganalisa TKIM. TKIM menguat, dia berada di zona grid, terus menguat, dia sejajar dengan garis diagonal. Ini garis diagonalnya. Dia sejajar Bapak Ibu ya ke sana. Ini garis diagonalnya. Kalau ini terbentuk maka sudutnya sekitar 45 derajat. Artinya ini resultante maksimum. Ya, tonton tutorialnya ya. Ada penjelasannya, itu maksimum tuh bergerak. Lalu kita akan lihat VPA TKIM. TKIM lihat bintang weekly-nya. Oh ya, dia ada sinyal potensial buying climax. Ya mirip lah dengan itu, dia bisa turun ke sini. Berarti harusnya mainnya di weekly. Di mana beliknya? Beliknya harus di sini. The best time for buying, second chance. Dan ini ada gap, biasa gapnya tutup dan sudah ditutup. Jadi seperti tadi saya bilang, saya agak yakin itu akan tutup. Jadi saya sudah membentuk low, high, high, low, high, high, low, high, high, low, high, high. Sudah membentuk. Jadi volumenya juga sangat besar. Tapi dia ini ada yang membuat dia tidak menjadi ledakan volume. Ya katakan potensial buying climax, sangat greedy. Ya, hari ini greedy. Berarti Bapak Ibu harus lihat weekly-nya. VPA weekly TKIM berapa sih? Nanti VBP weekly-nya juga. Oh ya, ini bisa jauh Bapak Ibu. Ya, bisa jauh. Ya, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up gitu. Oke, Bapak Ibu, itu saja aftermarket close untuk malam ini. Silakan nanti Bapak Ibu coba sendiri, lakukan analisa sendiri. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah menonton untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga kita mendapatkan ilmu dan profit. Besok jangan lupa Timnas ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bikin streaming ya Bapak Ibu. Streaming besok kita bisa bikin streaming, Bapak Ibu bisa nonton. Mudah-mudahan ya. Kadang-kadang kalau pakai Vision itu susah. Dan Bapak Ibu yang ingin ikut workshop,
Jangan lupa Bapak Ibu bisa hubungi saya, kita masih ada beberapa slot, kita bisa bertemu di kelas gitu. Oke, insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.